ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya. Terbongkarnya nama-nama tersangka dalam kasus pencurian uang rakyat hingga menyebabkan kelangkaan minyak goreng, menurut Rocky Gerung, hanya menunjukkan sebagian kecil pemain. Pengamat politik Rocky Gerung menilai tersangka korupsi minyak goreng yang telah diumumkan adalah tumbal yang terpaksa dikorbankan. Menurutnya, taktik ini bertujuan untuk menyembunyikan sang raja yang menjadi dalang terbesar dalam korupsi CPO, supaya rakyat menyangka hanya itu persoalannya. Padahal dia melanjutkan permainan dalam kasus kelangkaan minyak goreng dapat dipastikan jauh lebih besar dari yang tampak di permukaan. Masa Dirjen bisa buat keputusan raja? Dirjen kan hanya pelaksana teknis saja. Jadi orang mulai mempersoalkan karena di atas Dirjen ada menteri, ujarnya, melempar spekulasi. Dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu 20 April 2022. Ada yang masih kesusahan cari minyak goreng ya. Itu ya, Bung Rocky katanya kemarin saya baca artikelnya di mana, di salah media CNN atau di mana, katanya cari minyak goreng curah itu kayak cari di jarum, seperti jarum ditumpukan jerami gitu, saking susahnya. Rupanya sekarang ini yang main memang orang dalam di Kementerian Perdagangan sendiri. Repot kalau kayak gini, Bung Rocky. Ya, akhirnya mulai terbuka bahwa ada permainan izin impor, dan itu pasti neko-neko di kalangan dalam. Mama tentu senang, tapi bukan itu soalnya. Mama ingin lebih jauh. Masa Dirjen, kira-kira begitu kan pertanyaan Mama. Masa seorang Dirjen bisa membuat keputusan, raja? Dirjen kan pelaksana teknis aja. Jadi orang mulai mempersoalkan bahwa di atas Dirjen ada menteri itu. Nah, karena itu kemarin saya baca Jaksa Agung langsung bikin konferensi pers menjawab wartawan bahwa oke, kalau menterinya ternyata ada sangkutannya, kita akan periksa juga. Tapi kira-kira itu sinyalnya. Tapi lebih dari itu, saya baca kok kan minyak sawit ini kan kartel. Tapi kenapa nggak ada nama Sinarmas di situ? Itu juga pertanyaan publik tuh. Kok Wilmar dan beberapa, padahal ada Sinarmas juga yang kita tahu dekat dengan istana. Tapi itu tetap pertanyaan, nanti akan dijawab tentu oleh Jaksa Agung karena pers akan tuntut, dibuka semuanya. Mungkin termasuk Menko Perekonomian yang adalah ketua Dewan Pengarah di soal dana sawit segala macam gitu. BPD. Jadi ini satu BPDKS ya. Ya itu badannya itu loh. Tapi kita mungkin juga bisa lihat lebih jauh bahwa kan Jaksa Agung ini adalah proksi dari PDIP itu, Ibu Mega. Ini mungkin juga Ibu Mega udah kesel nih, gue disindir-sindir nggak pro mak disuruh rebus-rebus doang. Nah sekarang saya mau tunjukkan bahwa saya juga tahu tuh apa yang jadi permainan minyak goreng, sehingga saya terpaksa harus kukus-kukus doang, rebus-rebus. Karena Ibu Mega juga merasa kurang ajar. Saya mau bikin nasi goreng kok minyaknya hilang gitu. Kira-kira itu kalau kita mau anggap ini sebagai satu teater besar, Ibu Mega pasti ingin membantu mak-mak supaya mak-mak tahu bahwa
kenapa Ibu Mega itu bicara tentang rebus-rebusan? Karena memang minyak itu langka dan akhirnya Ibu Mega perintahkan. Kira-kira begitu. Pak Jaksa, Anda kan juga petugas partai. Maka coba periksa dulu. Jadi ini yang kita sebut interplay power di dalam istana itu mulai berlangsung. Dan kita tuntut lebih jauh apa pertanggungjawaban Pak Menteri Perdagangan tuh, jangan sampai pada soal dirjen doang tuh. Demikian juga pada Wilmar itu jangan cuma soal komisaris tuh yang dijadikan tersangka tuh. Kan ini struktur ekonomi politik dari sawit itu melibatkan kekuasaan dan pebisnis tuh. Jadi kalau main-main izin impor itu pasti ya ada kekuasaan yang lebih tinggi dari sekedar dirjen. Di korporasi juga itu ada kekuasaan yang lebih tinggi dari sekedar seorang komisaris gitu kan. Jadi kita anggap aja bahwa ini pintu yang dibuka oleh Jaksa Agung sehingga orang juga mulai kenapa nggak KPK ya? Artinya orang nggak percaya lagi KPK tuh. Kalau KPK mungkin transaksinya bisa berlipat-lipat di bawah meja. Jadi orang hanya balik pada Jaksa Agung dan orang masih ingat bahwa Jaksa Agung itu dekat dengan PDIP. Nah itu kisi-kisi itu yang silahkan dianalisis ya. Iya. Menurut Rocky, rakyat dan media massa perlu mengawal serta menuntut lebih jauh pertanggungjawaban Kementerian Perdagangan. Dia menjelaskan, struktur ekonomi politik sawit itu adalah kekuasaan dan pebisnis, sehingga penangkapan tidak boleh berhenti di dirjen atau komisaris. Pasti ada kekuasaan lebih tinggi dari dirjen. Begitu juga komisaris, ucap Rocky Gerung. Sebelumnya, Kejaksaan Agung Kejagung merilis tersangka dugaan pencurian uang rakyat kasus minyak goreng pada Selasa 19 April 2022. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Dirjen Perdaglu Kemendak, Indrasari Wisnuwardana, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi CPO yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan Indrasari Wisnuwardana sebagai tersangka karena telah menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditas CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, serta PT Musimas. Selain Indrasari Wisnuwardana, 3 tersangka lain yang ditetapkan oleh Kejagung adalah Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Stanley M.A., Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, serta General Manager Bagian General Affairs PT Musimas, Pikar Togar Sitangga. Sebelumnya, Rocky Gerung menilai Presiden Joko Widodo selalu menghindar dari tuntutan publik soal mafia minyak goreng. Hal itu disampaikan Rocky untuk merespon pertemuan Jokowi dengan sejumlah petani sawit swadaya di Istana Merdeka, Jakarta. Diduga Presiden ingin menghindar dari tuntutan publik supaya bongkar mafianya siapa, namanya. Jokowi kan tahu, ujar Rocky dikutip dari akun YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Jumat 25 Maret 2022. Rocky mengatakan saat ini muncul isu bahwa masalah ini tak ada urusannya dengan kartel minyak. Rocky pun menagih agar Jokowi benar-benar menjadi kepala negara, bukan hanya kepala kabinet. Kabinet itu diasuh oleh oligarki. Sebagai kepala negara, saya ingin menegakkan prinsip keadilan dan kemakmuran, kata Rocky. Sebelumnya, Rocky menyebutkan bahwa Presiden Jokowi mengetahui mafia minyak goreng di tanah air. Oleh karena itu, kata Rocky, Mendak Lutfi tak perlu repot-repot mencari mafia yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di tanah air.
Dahulu Pak Jokowi bilang kalau beliau tahu mafia minyak bawang dan macam-macam, kata Rocky. Rocky pun meminta agar Presiden Jokowi segera mengatasi permasalahan mafia minyak goreng di tanah air. Rocky Gerung mengatakan jika sebenarnya produksi minyak goreng sengaja dihentikan untuk sebuah bisnis besar yang sedang dijalankan pemerintah. Pengamat politik itu menganalogikan keadaan Indonesia yang krisis minyak goreng saat ini sebagai tikus mati di lumbung padi. Sebab Indonesia yang notabene salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar dunia mengalami krisis minyak goreng saat ini. Rocky pun mengungkap bahwa sebenarnya produksi minyak goreng sengaja dihentikan atau diminimalisir untuk sebuah bisnis oligarki, yakni biodiesel. Ia menduga pemerintah sengaja menekan jumlah produksi kelapa sawit untuk biodiesel dibandingkan minyak goreng. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Negara produsen minyak tetapi sawit buat pangan itu dihentikan sebetulnya atau dikecilkan. Jadi sawit buat CPO biodiesel. Segala macam yang nilai ekonominya tinggi, ungkap Rocky, dikutip dari akun YouTube Rocky Gerung Official yang tayang Sabtu 19 Februari 2022. Pemerintah pro pada bisnis besar, pada oligarki yang mengendalikan sawit, pada biodiesel, dan itu kebijakan pemerintah, sambungnya.